Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Malika Ashifa dengan NIM 24109111200009 dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri MKes. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi kardiorespirasi. Langsung saja kepada pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas tentang anatomi respirasi, yang kedua ada anatomi kardiovaskular, dan juga ada anatomi klinis. Nah, pertama itu anatomi dari respirasi. Jadi respirasi manusia itu terbagi dua, ada traktus respirasi yang di bagian upper atau di bagian atas, terus ada di lower respiration tractus. Nah, itu di bagian bawah. Nah, yang di bagian atas itu ada hidung atau nasus dan nasal cavity, ada mulut dan juga faring. Nah, terus di bagian lower atau di bagian bawahnya itu ada epiglottis, terus laring, dan ada juga trakea, ada membran dari pleura atau paru-paru, terus ada bronchus, bronchiolus, dan juga ada alveolus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang traktus respiratorius superior di nasus externus. Nah, jadi di bagian ini kita bisa lihat. Nah, ini ada sutura-suturanya atau pembatasnya di sini. Nah, terminologi yang kita tahu untuk pembahasan kali ini ada cross itu adalah kaki dan ala itu adalah sayap. Nah, ini ada sutura frontonasalis, ini sutura frontomaxillaris, sutura nasomaxillaris. Nah, ini ada os nasale atau tulang hidung, terus ada maxilla processus frontalis, dan ini ada cartilaginous nasi lateralis berarti dia ke arah luar. Terus ada cartilago alaris major tapi crus later, terus ada di dalamnya cartilago alaris major crus medit, dan cartilago septinasi di dalamnya juga ini, dan cartilago alaris minores. Nah, jika kita perbesar maka dilihat di sampingnya ini ada cartilago alaris major crus medial, nares, terus cartilago alaris major crus laterale, dan cartilago septinasi ini dan alanasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas juga sama di bagian superiornya. Nah, ini bisa dilihat ada konka-konkanya, itu ada konka nasalis. Di atasnya itu konka nasalis superior, terus konka nasalis media, konka nasalis inferior. Terus ada vestibulum nasi, dan juga di sini ada sinus sphenoidalis, terus ada tonsilla pharyngea, dan ada ostium pharyngeum tubae auditivae dan recessus pharyngeus. Nah, selanjutnya ini ada juga dari rute aksesnya. Nah, ini ada sinus frontalis karena dekat dari os frontale. Nah, terus ada yang nomor 6 ini adalah sinus sphenoidalis. Nah, terus nomor 4 adalah sinus maxillaris. Nah, ini yang konka nasalis superior tadi di bagian atasnya. Nah, terus ada tonsilla pharyngea. Lanjut kepada nasus internus. Nah, nasus internus ini ada berbagai sinus. Yang tadi itu adalah sinus frontalis. Ini bisa dilihat kalau dari tampak depannya, anteriornya ini adalah sinus frontale di bagian atas. Terus ada cellulae ethmoidalis, terus ada lamina orbitalis, os ethmoidale, terus ada processus alveolaris, dan sinus maxillaris. Nah, itu adalah proyeksi sinus paranasalis pada tengkorak. Nah, selanjutnya ada faring. Nah, faring ini kita bisa lihat di bagian atas. Nah, ini adalah tonsilla palatina. Ini yang seperti saluran ini adalah spatium retropharyngeum. Terus ada tonsilla lingualis, dan ada juga ini faringnya. Nah, faring. Nah, kita lanjut saja kepada nasofaring. Nah, nasofaring ini ada ini adalah tonsilla pharyngea. Terus ini adalah coana yang menonjol ini. Terus ada torus tubarius, dan ada ostium lubangnya ostium pharyngeum tubae auditivae. Nah, itu adalah ostium. Terus ada torus levatorius,
ada septum nasi, dan juga ada konka nasi inferiornya. Nah, terus ada laring. Laring itu tempat adanya epiglotis. Nantinya bisa dilihat di sini ada aditus laringis, terus ada kartilago tiroid, terus ada epiglotis. Nah, di laring ini, next slide, ini ada epiglotisnya. Ini tampak keluarnya adalah epiglotis. Terus ada kan kayak celah dua gini, segitiga seperti itu. Nah, itu adalah plica vestibularis. Sebelum itu adalah plica vestibularis. Nah, setelah itu ada plica vocalis. Ini adalah plica vestibularis dan plica vocalis. Nah, terus ada tuberculum cuneiform dan tuberculum corniculatum, sama aja. Ini di bagian sampingnya. Nah, yang perlu di highlight ini adalah plika-plikanya, plica vestibularis dan plica vocalisnya. Nah, terus ada trakea. Nah, trakea ini bisa dilihat di sini, itu adalah saluran yang berbentuk cincin. Sebenarnya bukan cincin, tapi dia itu huruf C, C seperti itu. Ini trakea itu nanti akan menghubungkan sebagai saluran untuk menuju ke bronkus dan bronchiolus lalu ke alveolus. Nah, ini adalah kartilago dari trakea. Kartilago tiroid yang bagian atasnya, terus ada ligamen cricotiroideum medianum, terus ada kartilago cricoidea. Nah, ini adalah kartilago trachealis. Bisa dilihat di sini ada kartilago trachealisnya. Nah, ini adalah yang bulat ini potongan dari melintang melalui trakea. Jadi dia itu bukan bulat penuh, tetapi bentuk huruf C. Nah, terus kita lihat lagi next slide-nya ada pulmo. Jadi pulmo itu adalah paru-paru. Ini bentukan pulmo. Jadi pulmo itu terletak di rongga toraks. Ini di depan jantung. Nah, kita lihat dulu. Pertama ada hilum pulmonis. Jadi pulmo itu ada pulmo dextra dan juga pulmo sinistra. Di sini terlihat di ujung ini adalah namanya apex pulmonalis. Nah, ada apex, terus di sini ada yang bulat-bulatannya ini. Inilah perbedaannya. Kalau yang di dextra atau pulmodextra ini ada arteri pulmonalisnya, yang ini warna biru, terus yang warna merah di sini ini kecil itu adalah arteri bronchialisnya, vena pulmonalisnya. Nah, bisa dilihat di sini vena pulmonalisnya. Terus di bagian di bawah ini adalah basis ya, basis pulmonalis. Nah, terus sama aja sih, tapi yang membedakan yang ininya, arteri pulmonalisnya letak dari arteri pulmonalis, terus ada vena pulmonalisnya, dan juga dari paru kiri sama aja ada apexnya. Nah, lanjut ke lobus-lobus dan visura dari pulmo. Jadi kalau pulmodexter dan juga pulmosinister itu, kalau pulmodexter lebih banyak lobusnya ada 3 dan ada 2 visura. Kalau di lobus sinister itu ada 2 lobus dan 1 visura. Nah, kalau yang di pulmodexter itu ada lobus superior yang paling atas ini, terus ada lobus medius, terus ada lobus inferior. Nah, kalau yang ya benar. Nah, kalau yang di pulmosinister itu ada lobus hanya ada lobus superior dan juga lobus inferior. Nah, itu ada fissura horizontalis, yang ini horizontalis, dan ini adalah fissura obliqua. Ada 2. Nah, sedangkan kalau yang sinister hanya ada fissura obliqua pulmosinister. Itu aja. Jadi perbedaannya di pulmodexter itu lebih banyak fissura dan juga lobusnya daripada pulmosinister. Nah, ini adalah lapisan pada pleura. Jadi pleura itu ada 2 lapisan, ada pleura parietalis dan juga pleura visceralis. Jadi yang dekat dengan paru itu adalah pleura visceralis. Nah, yang di bagian luar itu adalah pleura parietalis. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada anatomi kardiovaskular.
Nah, pada anatomi kardiovaskular ini bisa kita lihat jadi kardiovaskular itu terbagi dua, ada kardio dan vaskular. Nah, kardio itu adalah jantung sebagai pompanya, memompa darahnya, sedangkan vaskular itu adalah pembuluh darah sebagai selang airnya. Nah, jadi satu kesatuan. Jadi, kalau letak jantung itu ada di rongga dada di belakang pleura tadi, pleura kan depannya. Nah, pleura itu juga di dalamnya ada jantung. Jantung itu kan kecil. Nah, letaknya di tengah. Nah, tepatnya jantung itu terletak di bagian yang valva aortanya itu adalah di ICS 2 parasternalis dextra, bagian sini dextra. Nah, ini adalah untuk auskultasi juga. Terus di bagian yang pulmonalnya atau katopulmonalnya itu adalah di bagian ICS 2 parasternalis dextra. Terus yang trikospednya di ICS 5 parasternalis sinistra, dan juga yang mitral atau bikuspednya ini di sinus ya di ICS 5 midclavicularis sinistra. Jadi itulah letak jantung, dia lebih ke dextra, lebih ventrikularnya ini lebih ke muncungnya itu lebih ke dextra gitu. Nah, untuk kita lihatnya lagi, ini permukaan jantung tampak posteriornya. Jadi di sini ada aorta, di sini ada vena cava superior, terus ada arteri pulmonalis dextra, dan ada 4 katop. Ada di sini tampak depannya ada ventricular sinister, di bagian bawah ada ventricular dexter, terus ada atrium dextra, dan juga ada atrium sinister. Nah, yang di gambar kanan ini tampak yang paling besar itu juga ada vena cava inferiornya. Jadi di bagian aorta ini ada 3. Dibagi yang pertama, di bagian depan itu adalah truncus brachiocephalicus, di bagian tengahnya ada arteri carotis communis sinistra, dan di bagian belakangnya ada arteri subclavia sinistra. Nah, bisa dilihat aja di sini, dan tentunya ada apex dentis atau apex dari jantung ini di bagian sinister, karena dia lebih condong ke bagian sinister. Nah, lapisan jantung itu dibagi menjadi 3, ada epikardium, miokardium, dan juga endokardium. Nah, di bagian epikardium itu ada parietalis, lapisan parietalis. Jadi parietalis itu dibagi 2 lagi, parietalis epikardium. Nah, maksudnya epikardium. Nah, epikardium itu dibagi 2 lagi. Nah, epikardium parietalis sama epikardium serosum. Nah, di bagian serosum ini ada lamina visceralis dan juga lamina perikardium. Nah, lamina perikardium itu adalah lapisan yang paling luar, sedangkan lamina yang lamina viscerosum itu adalah dekat dengan jantung atau yang melapisi paling dalam jantung. Bukan paling dalam, tapi paling dekat di luar banget jantungnya itu. Nah, ini adalah tampak yang kayak lapisan ini adalah perikardiumnya. Oke, nah terus kita lanjut ke lapisan jantungnya, sama aja. Di sini ada terlihat beberapa vena-vena. Ini ada vena cava superior, terus ada ini perikardiumnya sama aja yang tadi. Terus ini vena cava inferior. Jadi nanti akan ada darah dari vena cava superior ke vena cava inferior. Kita lanjut aja di atrium dextra. Nah, jadi atrium dextra ini adalah tampakannya seperti ini. Atrium kan di bagian atas. Jadi di bagian kanan ada atrium dextra, atrium sinistra, atrium dextra, ventricle dextra, atrium sinistra, dan juga ventricle sinistra. Nah, di bagian atrium dextra ini bisa dilihat ada aorta ascendens-nya. Terus nanti di bagian ini terdapat, nah ini adalah septum interarterialnya, terus ada fossa ovalisnya, bisa lihat di sini. Ada fossa ovalis, terus ostium sinus
Koronaria. Nah, ini adalah muskulusnya. Muskulusnya itu adalah ototnya. Ada musculi pectinati, musculus pectinatus atau musculi pectinati. Nah, ini adalah di bagian atrium dextra yang nanti memberikan darah, kan mulainya dari atrium dextra atau atrium kanan. Nah, setelah dia nanti darah ini akan masuk dari sini, kan akan masuk ke ventricle kanan. Nah, nanti sampai ke ventricle dextra. Next slide ini. Nah, ini adalah ventricle dextra. Ini ada cuspis anterior. Nah, kenapa dia dari valva atrioventricularis dextra ini tampaknya itu seperti jaringan atau yang kasar, karena nanti darah itu akan masuk kan banyak dan tidak satu tujuan aja, kayak kayak kesana kesini gitu. Jadi dari lapisannya itu dibuat secara tampak kasar agar darahnya itu tidak satu tujuan aja, jadi ke semua daerah di ventrikelnya ini. Nah, itu namanya otot yang di sini itu adalah musculus papillaris. Nah, nama yang jaringan-jaringan seperti ini atau ikat fibrosa ini adalah chordae tendinae. Nah, itu adalah yang menghubungkan dari katup atrioventricularis dengan musculus papillaris. Nah, terus ada juga di sini trabeculae carneae. Nah, terus ada di atrium sinistra. Jadi dari ventrikel kanan nanti akan ke atrium sinistra. Sama aja sih sebenarnya. Ada musculus papillaris anteriornya juga di sini. Ini ada cuspis posterior dan juga ada cuspis anteriornya. Terus di ventricle sinistra juga untuk nah, kalau di ventricle sinistra ini dia lebih mulus pergerakannya, karena nanti darah ini akan terakhir di sini gitu. Nah, ini ada valva aortae, ada valva atau katup semi-ulnarisnya di sini. Nah, kalau di ventricle itu adalah musculi papillaris, tapi kalau di atrium itu adalah musculus pectinati. Nah, terus kita akan lanjut ke katup jantung. Nah, katup jantung itu terdiri dari ada 4 katup di sini. Jadi yang pertama di paling atas itu adalah katup aortae. Katup trunci pulmonalis. Nah, trunci pulmonalis ini dibagi jadi 3. Nah, di bagiannya atas itu ada valva trunci pulmonalis, valvula semi-ulnaris anterior. Nah, di bagian kanannya itu yang dextra dan kirinya itu adalah sinistra. Nah, terus ada yang kedua, ini adalah katup aortae, sama aja, tapi ini dextra, sinistra, yang di bawahnya ini adalah posterior. Nah, di bagian kiri ini adalah katup bikuspid. Nah, katup bikuspid ini dibagi menjadi 2, yaitu anterior dan juga posterior. Nah, kalau yang katup kanannya itu adalah trikuspid atau atrioventricularis yang trikuspidnya, valva tricuspidalis. Itu dibagi menjadi 3. Ada cuspis anterior, cuspis septalis yang dekat itu cuspis septalis, dan juga ada cuspis posterior. Jadi perbedaannya di bagian tricuspidalis ini ada 3, sedangkan bicuspidalis ada 2, sesuai dengan namanya bi dan tri. Nah, ini sama aja. Terus ini adalah katup jantung. Ini salah ya, ini adalah konduksi atau kelistrikan dari jantung. Itu pacemakernya adalah nodus sinuatrialis. Nah, ini adalah nodus sinuatrialis. Itu adalah pacemakernya. Terus ada juga nodus atrioventricular. Nah, sama aja ya. Nah, lanjut ke anatomi klinis. Jadi pada kardio atau di jantung itu ada klinisnya. Ini adalah hipertrofi, yaitu sebagian besar jantung pada pembelajaran diseksi anatomi terlihat membesar. Nah, ini penyakit timbulnya bersama dengan hipertrofi. Itu adalah misalnya hipertensi dari arterial atau dilatasi
penyalahgunaan alkohol, infeksi virus, dan jantung. Jadi berat jantung itu pada atlet profesional itu biasanya mencapai 500 gram. Nah, ini dianggap berat kritis jantung karena suplai darah yang cukup tidak terjamin di atas berat ini dengan kemungkinan risiko infark miokard. Jadi suatu kondisi ini disebut sebagai cor bovinum atau jantung sapi. Nah, itu adalah klinis pada jantung. Nah, ini adalah klinis pada pulmo. Itu adalah peningkatan cairan di dalam kavitas pleura yang disebut dengan efusi pleura. Nah, dapat disebabkan oleh reaksi inflamasi pada pneumonia atau pleuritis oleh kongesti di dalam sirkulasi paru akibat insufisiensi ventrikel kiri. Nah, atau oleh tumor paru atau pleura. Nah, inilah fungsi dari diagnosis pada efusi pleura dari resesus custodiaphragmaticus dilakukan untuk mengambil sampel cairan untuk diagnosis dan untuk memperbaiki pernafasan. Nah, itu adalah anatomi klinis dari kardiovaskular, kardiorespirasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.